warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Bunda Rosi Stories. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan ini kami ingin sharing lagi tentang kehidupan rumah tangga yang mungkin bermanfaat buat kita semua, terlebihnya buat saya sendiri. Berikut adalah hal-hal yang bisa membuat istri berdosa terhadap suami. Hindari ya bunda. Apa saja ya? Yuk ikutin. Yang pertama, keluar rumah tanpa izin suami. Rumah adalah istana bagi keluarga, maka sebaiknya semua keluarga wajib menjaga apapun yang ada di dalam rumah. Tak terkecuali seorang istri, ia wajib menjaga kehormatan serta harta benda yang diperoleh oleh suami ataupun berdua. Oleh sebab itu, di saat suami sedang bekerja atau bahkan sedang di rumah, apabila istri akan pergi keluar rumah, harus seizin suami agar tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, menuntut kesempurnaan dari suami. Berikutnya adalah seorang istri yang menuntut kesempurnaan suami. Jika seorang istri menginginkan suami sempurna, maka akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun keadaan suami, maka istri harus menerima dan tidak meminta di luar kemampuannya. Terlebihnya lagi, menyepelekan suami itu akan mendapat dosa loh bunda. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Agar selalu tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis, maka suami istri hendaklah saling menghargai dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Dan bagi seorang istri harus selalu menghargai dan juga bersyukur atas kebaikan suami. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi, bila kebaikan suami dirasakan kurang, tetaplah menghargainya. Dan janganlah mengatakan kalau suami tidak ada kebaikan sedikit pun untuk istri. Yang keempat, menjauhkan suami dari keluarganya. Kehidupan rumah tangga memang harus mampu hidup mandiri dari orang tua, juga maupun saudara. Akan tetapi, suami memiliki porsi yang lebih besar dalam rumah tangga. Jangan jauhkan suami dari keluarganya. Maka itu juga termasuk sebuah dosa. Hargai dan jangan halangi suami untuk dekat dengan keluarganya. Seperti yang sudah dijelaskan di video yang ini. Yang kelima, mengungkit kebaikan seorang istri pada suami. Seorang istri yang ingin membuat keadaan ekonomi menjadi lebih baik, tentu biasanya akan ikut bekerja mencari nafkah. Akan tetapi, bukan lantas seorang istri bisa mengungkit kebaikannya dan merendahkan suami seakan-akan dialah yang mampu. Berdosa sekali jika hal itu terjadi, maka hindarkan diri dari kesombongan tersebut. Yang keenam, mencaci maki suami. Banyak terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kedudukan seorang istri bisa melebihi seorang suami. Dalam perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Akan tetapi, janganlah seorang istri marah dengan mencaci maki suami. Banyak dari suami yang memiliki diam dan mengalah agar rumah tangganya tetap bertahan. Tapi,
Bukan berarti istri dapat berkata dengan semena-mena, maka sebaliknya juga perkataan istri agar tidak menyinggung suami. Yang ketujuh, cemburu yang berlebihan. Istri cemburu itu sebuah hal yang wajar, karena takut suami berbuat yang tidak baik. Akan tetapi, cemburu tanpa dasar bukti yang kuat itu juga termasuk dosa terhadap suami. Jangan hanya karena gosip, lantas istri memvonis suami dengan negatif. Dalam Islam, seorang istri boleh cemburu apabila suami berbuat kemaksiatan dengan jelas-jelas, seperti berzina, berjudi, dan lain-lain. Dan juga suami yang mengurangi hak-hak kepada istri. Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Seperti video yang pernah dibahas sebelumnya, seorang istri harus mampu berdandan dan mempercantik diri di depan suami. Jangan dibalik, dandan malah untuk orang lain, tidak harus dengan pakaian yang mahal dan make up yang berlebihan, tapi dengan wajar dan elegan. Dan itu bisa dirasakan apakah suami nyaman saat ada di rumah atau bahkan dingin. Yang kesembilan, menolak berhubungan intim. Nah loh, keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga, kuncinya terpentingnya adalah seks. Jangan anggap sepele, layani kapanpun suami menginginkan. Namun ada beberapa sebab yang membuat uzur atau boleh tidak berhubungan intim bagi perempuan, yaitu saat haid, nifas, dan uzur tertentu. Bila istri tidak sedang uzur tapi menolak ajakan suami, maka dosa besar bagi istri. Yang ke-10, menjerumuskan suami ke dalam keburukan. Bukan hanya berbakti dan menghormati suami, seorang istri juga memiliki tugas untuk menjaga suami. Istri yang soleha harus mengingatkan suaminya untuk selalu berada di jalan kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Bila seorang istri gagal melaksanakan perintah tersebut dan bahkan menjerumuskan suaminya ke hal-hal yang dilarang oleh agama, maka keduanya telah berbuat dosa besar sehingga mengantarkan mereka berdua ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu tadi yang beberapa hal yang bisa membuat dosa besar bagi istri. Maaf ya bunda dan ayah, tidak bisa menyertakan hadis, takut salah dalam mengutip. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan tinggalkan komen ya bunda. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.